Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam kemenangan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu ya Bapa di sepanjang hari ini. Dalam tugas aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami. Dan Tuhan sudah memampukan kami sehingga kami dapat melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 36 ayat 2, 4-5. Tertulis demikian, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hati orang fasik, orang yang hidup dalam kejahatan, yang bertutur di dalam hatinya adalah dosa. Sebaliknya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman kepada Tuhan, maka yang bertutur di lubuk hatinya adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang berbicara. Inilah bedanya orang yang hidup dalam kefasikan dengan orang yang hidup dalam kebenaran. Yang hidup dalam kefasikan, yang terkandung dalam hatinya adalah kefasikan, dosa, dan kejahatan. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, maka yang ada di dalam hatinya adalah firman, kebenaran, dan terang. Hati adalah bagian dalam hidup kita, dalam pribadi kita yang otentik. Hati adalah bagian dari diri kita yang menjadi tempat di mana kita menginginkan, mempertimbangkan, dan memutuskan. Hati merupakan istilah yang berbicara tentang pribadi kita secara keseluruhan. Hati adalah tempat di mana perasaan, keinginan, hasrat, pikiran, pemahaman, dan berbagai prinsip kita berada. Hati adalah tempat yang dituju oleh Tuhan. Tempat di mana Tuhan mau berdiam. Kalau kita perhatikan Mazmur 36 ayat 2, 4, dan 5 ini. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Orang yang hidup dalam kefasikan tidak merasa takut kepada Tuhan. Sebaliknya merasa dirinya hebat. Merasa dirinya bisa segala-galanya. Tidak ada pertimbangan di dalam hatinya. Dia tidak peduli apakah yang dilakukannya salah atau benar. Dia tidak peduli apakah itu berkenan kepada Allah atau tidak. Sebab dia tidak takut kepada Tuhan. Perkataannya tidak dijaga. Kelakuannya tidak bijaksana dan tidak baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Menjadi pertanyaan buat kita, apa yang kita rancangkan di malam hari, di saat kita akan tidur? Apa yang kita rencanakan untuk kita lakukan besok hari? Apakah hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat? Apakah kita menempatkan diri kita di jalan yang tidak baik? Atau kita menempatkan diri kita di jalan yang dikehendaki Tuhan? Di bagian ayat kelima di sini dikatakan, apa yang jahat tidak ditolaknya. Inilah yang dilakukan oleh orang fasik. Kita ingat Kain. Kain tidak menolak yang jahat. Ketika dosa sedang mengintip, dia tidak menolaknya. Dia malah menyambut dosa. Dia menyambut pikiran yang jahat. Dia membiarkan iri hati, kedengkian dan kebencian itu melanda dan menguasai hatinya, sehingga akhirnya ia melakukan kejahatan.
dengan membunuh adiknya sendiri. Amnon yang bersaudara dengan Tamar, walaupun tidak seibu, tidak menolak dosa yang sedang berbisik dalam hatinya. Keinginan hawa nafsu seksualnya yang berdosa tidak dikalahkannya, tapi dibiarkannya melanda dan menguasai hatinya, sehingga akhirnya ia melakukan hal yang tidak sepatutnya terhadap saudaranya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan dosa bertutur di lubuk hati kita, tapi izinkan kebenaran yang bertutur dalam hati saudara dan saya. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Jadilah pribadi yang selalu takut akan Tuhan dan yang hidup merancangkan kebaikan. Kasih karunia Tuhan, Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari, yang sudah kami renungkan. Firman-Mu yang menuntun kami selalu untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kalau kami seringkali membiarkan dosa bertutur di lubuk hati kami. Bersihkanlah hati kami Tuhan. Kuduskanlah dengan kuasa firman-Mu, sehingga hati kami bersih. Dan apa yang kami rancangkan semata-mata adalah kebaikan. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami sepanjang malam ini. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan, setiap persoalan dan permohonan doa kami masing-masing. Lawatlah setiap kami, nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Ada kelepasan, ada pemulihan yang ajaib terjadi atas setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.